Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Muhammad Akbar. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan mengenai pemikiran kaum Pisiokrat dan merkantilisme. Yang pertama, dasar-dasar timbulnya pemikiran Pisiokrat. Dalam dasar tersebut ada 4. Yang pertama, mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Yang kedua, aliran Pisiokrat merupakan koreksi atas aliran merkantilisme. Yang ketiga, kaum Pisiokrat membangun teori berdasarkan konsep hukum alam, sehingga berbeda sangat jauh dengan kaum merkantilis. Yang keempat, berakhirnya aliran merkantilis di Perancis. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu, apa pemikiran Turgot dalam mengembangkan pemikiran ekonomi mazhab Pisiokrat? Pemikiran Turgot berupa sumbangsih yang sangat terkenal, yaitu teori uang sebagai tabir dan teori fluktuasi. Namun, demikian pemikiran ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar satuan perhitungan. Pemikiran tentang ekonomi Turgot sejalan dengan Franciscus Susney, yaitu sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama di bidang pertanian. Oleh karena itu, Turgot memberikan dorongan agar terutama usaha di bidang pertanian. Selain itu, Turgot juga berpendapat bahwa individualisme adalah hakim terbaik dari keuntungan sendiri. Dia memperhatikan bahwa keuntungan individu sama baiknya dengan keuntungan raja. Menurut mereka berdua, tingginya tingkat harga tidak ada artinya bagi kesejahteraan kaum buruh. Lalu yang ketiga, menurut Kusney, pajak dibebankan kepada siapa? Jelas, pajak akan dibebankan kepada pemilik tanah, karena pemilik tanah merupakan sektor yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena jika pajak dikenakan pada sektor pertanian ataupun manufaktur, akan membahayakan perekonomian. Pajak pada pemilik tanah tidak akan mengurangi input yang tersedia dalam pertanian, sehingga tidak akan menyebabkan ekonomi mengalami penurunan. Lalu, yang diuntungkan mazhab Pisiokrat, yang diuntungkan dalam mazhab Pisiokrat adalah kaum buruh, karena kaum Pisiokrat berupaya untuk menaikkan harga hasil pertanian, karena Fauvery, Pipens, Fauvery. Mazhab Pisiokrat berpendapat bahwa para buruh itu menerima upah yang besarnya sama dengan biaya untuk hidup, maka upah mereka akan naik jika harga gandum naik. Menurut mereka, tingginya tingkat harga tidak ada artinya bagi kesejahteraan kaum buruh. Lalu pertanyaan berikutnya, menurut pemikiran merkantilisme, bagaimana cara mencapai kemakmuran negara? Kaum merkantilisme menyebutkan bahwa konsep kemakmuran untuk suatu negara didasarkan pada jumlah kekayaan stok emas di negara tersebut serta neraca perdagangan yang surplus. Intinya, semakin banyak emas, maka semakin banyak uang yang dimiliki oleh negara tersebut dan akhirnya dapat menghasilkan output dan kesempatan kerja yang semakin besar. Dengan kata lain, kesejahteraan bisa dicapai dengan lebih baik. Pembagian masyarakat menurut Kusney dalam tabel ekonomi ada 3, yaitu produktif class, masyarakat yang aktif berproduksi di bidang pertanian termasuk perikanan ataupun pertambangan. Lalu steril class, yaitu kaum non produktif, dengan kata lain yaitu para profesional penerima gaji. Lalu proprietary class, atau dengan kata lain sebagai tuan tanah. Cukup sekian yang materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.